Hai Libra, terima kasih sudah klik video ini, sudah subscribe, sudah like, dan sudah komen-komen di seluruh video-video di channel ini. Kali ini saya reading pekerjaan dan keuangan Libra 1 tahun ke depan. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin berfokus di pekerjaan dan di keuangan ya. Libra kita lihat. Namun, seperti biasa, ini bacaan sangat general dan umum ya teman-teman. Untuk mendapatkan keresonatannya, maka teman-teman harus cek juga bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant, atau Rising teman-teman. Libra, pekerjaan dan keuangan 1 tahun ke depan. Libra. Ada 2 pintu. House. Owl, burung hantu. Dan ada angka 9 ya. Jam. Oke. Ada kartu tulip ya. Di bottom of the deck-nya ada gunung. Oke, Libra. Angka 21 ini adalah hal-hal yang menjadi prioritas kamu. Satu tahun ke depan penuh dengan perjuangan Libra. Nggak bisa dengan nyantai-nyantai doang. Nggak bisa juga kamu hanya menunggu. Tapi kamu harus bergerak, kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus berjuang. Ya. Kamu juga harus mengambil jalan yang terbaik, jalan yang paling aman untuk kamu mencapai puncak kesuksesan kamu dan impian kamu. Kemudian, di sini ada 2 pintu. Ini menggambarkan tentang persimpangan dan pilihan. Sepertinya kamu memang harus memilih satu jalan. Seperti yang tadi saya katakan, untuk impian kamu, cita-cita kamu, hanya ada satu jalan. Hanya ada satu yang bisa kamu pilih. Kamu nggak bisa menjalani 2 profesi. Oke? Mungkin kalau bisnis itu bisa. Tapi tentu saja mengganggu kestabilan nantinya. Jadi hanya satu profesi. Tapi kamu bisa satu profesi dan satu bisnis misalnya. Intinya tidak satu bidang itu yang bercabang 2 ya. Kemudian ini juga tentang bagaimana caranya kamu memilih-milih informasi, menyaring informasi, menerima informasi. Kamu juga seringnya stuck ya di pemilihan keputusan. Ketika kamu mencari solusi juga kamu sering stuck. Apalagi tentang keputusan yang itu akan melibatkan tanggung jawab kamu seorang, ini kamu akan lebih lama banget dalam mengambil keputusannya ya. Ada akhir tetapi akan ada awal dari sesuatu. Akhir ini adalah apa yang kamu tinggalkan, awalnya adalah apa yang kamu pilih, Libra ke depan. Jadi mungkin kamu meninggalkan bisnis lama dan kamu akan memulai bisnis yang baru, atau kamu meninggalkan profesi lama dan kamu akan masuk ke profesi yang baru ya. Oke. Dan Libra, kamu juga harus mempertimbangkan pro dan kontra, setuju dan tidak setujunya orang-orang di sekitar kamu, atau circle-nya kamu, atau pendukung-pendukung kamu. Terima saran-saran dari mereka, positif atau negatif, semuanya harus kamu pertimbangkan ya. Kemudian problemnya di sini, untuk pekerjaan, bisnis, dan karir kamu ke depannya, dari tempat tinggal kamu sendiri, dari keluarga, kestabilan keluarga. Mungkin kamu ingin tinggal sendiri, karena kamu nggak nyaman tinggal di dalam keluarga yang ramai. Tapi rintangannya itu, Libra, sepertinya ketidaknyamanan adalah bagian dari prosesi kehidupan kamu. Kalaupun kamu mencari keheningan nantinya, maka bukan itu jalan yang diarahkan untuk kamu, tapi kamu harus tetap terhubung dengan keluarga. Harus tetap bersama dengan keluarga. Oke. Dan ada kaitannya dengan rumah orang tua atau orang tua yang berada di rumah ataupun tempat tinggal kamu.
Jadi ini juga akan menghambat karir dan pekerjaan kamu. Jadi kalau ada orang tua di tempat tinggal kamu atau di rumah kamu, tentunya kamu harus membagi prioritas. Kamu nggak bisa kerja jauh atau berbisnis bermalam atau berbisnis berhari-hari di luar kota ya. Jadi kamu harus seperti pulang tepat waktu ya. Oke, kemudian di sini ada angka 12. Ada beberapa kesulitan-kesulitan kecil, masalah-masalah sepele, isu-isu sepele yang sering datang 1 tahun ke depan, tetapi tidak apa, ini bisa kamu atasi karena masalah-masalah kecil ya. Namun ada rutinitas yang kamu rasakan membosankan. Kalau bosan, keluarlah cari udara segar ya. Terkadang muncul pikiran-pikiran buruk kamu yang menghantui dan mendekam di dalam perasaan kamu. Kamu lebih diarahkan untuk merenungkan masalah-masalah ini dari arah atau kacamata spiritualitas ya. Dan kamu jangan terpengaruh dengan isu ataupun dengan informasi-informasi yang gak jelas, karena ini bisa melupakan kamu terhadap tujuan kamu. Atau sebagian Libra kalau nggak nonton video ini bisa saja lupa dengan tujuannya apabila di sini termakan isu ataupun informasi-informasi yang nggak jelas ya. Kemudian di sini angka 9, ini tentang perusahaan ya. Ada grand opening Libra, buka usaha baru ya, bisnis baru yang akan dibuka 1 tahun ke depan. Atau akan ada pelantikan ya, seperti kenaikan jabatan misalnya, atau kamu mendapatkan suatu posisi dan ada pelantikan, ada bunga yang diberikan ke kamu, ada pengagum yang datang ke kamu, ada follower, subscriber ya. Jadi ini kartu bunga bagus banget. Kamu akan sangat terhibur dengan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada kamu. Ada rasa kepuasan juga karena semua urusan-urusan kamu sukses dan berhasil. Kamu juga merasa kesehatan kamu normal-normal saja, suasana hati kamu juga membaik ya. Tapi di sini ada dilematik juga. Jadi saya rasakan di sini kadang kamu suasana hatinya membaik apabila kamu komunikasi dengan orang lain. Tapi ketika kamu sendiri dan diam, nah ini suasana hati kamu nggak tenang ya. Cobalah untuk tetap terhubung dengan orang lain, misalnya dari media. Kamu komen-komen deh status orang ya, atau postingan orang, itu juga terhubung dengan orang lain. Kamu juga akan bisa memulai koneksi baru dengan partner kerja ataupun rekan kerja kamu. Dengan karyawan baru misalnya, atau dengan rekan bisnis baru. Hubungan yang lama juga akan dipulihkan. Jadi ketika kamu punya masalah dengan partner kerja lama atau rekan kerja lama, rekan bisnis lama, 1 tahun ke depan ini bisa dipulihkan kembali ya. Bisa membaik lagi koneksinya kamu dengan mereka. Kemudian di sini angka 37. Libra, sepertinya 1 tahun ke depan kamu akan berprinsip time is money. Waktu adalah uang, jadi sangat berharga banget waktu kamu. Kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau untuk ngumpul-ngumpul, menghabiskan uang, apalagi untuk menghabiskan waktu kamu dengan orang-orang yang tidak bermanfaat. Nah, ini enggak banget. Jadi kamu akan lebih menghargai waktu kamu dan kamu juga ingin orang lain menghargai waktu kamu di 1 tahun ke depan. Oke, dan kamu inginnya hal-hal yang praktis 1 tahun ke depan. Untuk urusan-urusan bisnis, kamu ingin yang praktis. Urusan pekerjaan juga kamu ingin yang praktis ya. Kamu tidak ingin ribet. Tetapi ini bisa membuat kamu tidak sempurna pekerjaannya ya. Intinya sih kalau Libra itu tidak mengejar kesempurnaan memang, tetapi mengejar kestabilan dan keseimbangan ya. Kemudian outcome-nya ada kartu 30 ya. Ini tentang dinasti ya, perkumpulan kamu. Atau kamu bergabung di komunitas ya, ini bisa saja, dan komunitas kamu ini akan sangat bermanfaat. Atau memang kamu akan membentuk komunitas atau akan diangkat dalam komunitas, entah itu menjadi bagian ya struktural pemimpin, misal sekretaria atau bendahara ya. Intinya kamu akan bergabung dalam komunitas yang ini akan menjadi dinasti baru untuk kamu ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan nama baik keluarga yang kamu rasakan itu akan sangat menguntungkan di 1 tahun ke depan. Misalnya nama baik
bapak ya, yang masih dihormati orang lain, disegani ya, atau nama baik ibu atau nenek, kakek ya, ini bisa bermanfaat dan kamu akan bisa merasakan itu di 1 tahun ke depan. Jadi akan tercipta komunikasi yang harmonis kamu, mudah ya, lancar, adem gitu ya, dengan orang-orang yang tadinya menghambat kamu atau yang agak keras kepala ya, ini lebih melentur dengan kamu melibatkan komunitas kamu ataupun keluarga kamu. Oke Libra, kita lihat keuangan. 1 tahun ke depan Libra. Keuangan Libra 1 tahun ke depan. Angka 2, elemen bumi, elemen kayu atau elemen udara, elemen api, elemen air. Libra, kamu bisa masuk di 4 elemen pekerjaan ataupun bisnis ya. Dan ini hijau, elemen kayu dan udara, elemen tanah, dan elemen kayu dan udara. Oke, teman-teman bisa lihat ya, tidak ada major arcana yang masuk. Ini angkanya koin semua, uang semua. So Libra, ini saya lihat memang uang kamu itu datangnya dari luar ya, dari sosial, dari eksternal. Kalau kamu bekerja atau berbisnis di area elemen air, misalnya jual air minum atau perusahaan air minum atau perusahaan minyak ya, atau kolam ikan atau nelayan, itu elemen air, nilainya 9. Artinya kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu, kebutuhan hidup kamu, dan bisa investasi ke masa depan ya. Artinya kamu bisa membeli sesuatu yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Misalnya kamu beli tanah ya, yang itu bisa kamu simpan untuk sampai jangka waktu panjang, 5 tahun atau 10 tahun lagi ya. Ini saya lihat bisa berhasil. Kalau elemen api, saya lihat angkanya 5, jadi akan sering bermusuhan. Kamu bisa ketemu dengan musuh, sering berkonflik. Artinya di sini kurang baik ya, kurang menguntungkan. Kemudian kalau untuk elemen kayu atau elemen udara, 14, 17. Angka 10 ini menunjukkan pencapaian tingkat tinggi ya. Kamu bisa mendapatkan uang yang paling besar yang sumbernya dari elemen kayu ataupun elemen udara. Elemen kayu contohnya adalah hasil tani, buah-buahan atau sayur-sayuran. Kalau bertaninya itu elemen bumi ya. Bisa dibedakan ya teman-teman. Nah, kalau elemen udara, internet misalnya, komunikasi misalnya itu elemen udara, perjalanan, transportasi, travel itu elemen udara ya. Angka 4 dan angka 3 ini menunjukkan kalau kamu elemen udara atau elemen kayu, maka kamu harus meningkatkan komunikasi kamu, negosiasi kamu. Oke. Dengan angka 4 di sini kamu tertutup dalam berkomunikasi, mungkin kamu tidak lancar dalam berkomunikasi, tidak percaya diri untuk negosiasi ya. Nah, ini problemnya. Tapi kalau problem ini bisa kamu atasi, maka kamu bisa mencapai keuntungan ataupun pendapatan yang paling besar dari elemen kayu ataupun elemen udara ya. Kemudian untuk elemen bumi ini bisa ternak atau bertani ya, tambang misalnya. Nah, di sini angka 9 dan angka 2. Pertimbangkan baik-baik. Ya, bisa ada rezeki besar, rezeki harimau dikatakan ya. Jadi kamu bisa dapat rezeki besar dan rezeki ini bisa kamu simpen atau kamu belikan aset untuk investasi dan itu bisa bertahan di jangka waktu panjang. Tapi ini angka 2 mengatakan pekerjaan ini mungkin tidak panjang. Keuntungannya bisa kamu simpan untuk jangka panjang ya, tapi pekerjaannya tidak panjang, paham ya maksud saya. Jadi periode ini bisa saja hanya 3 bulan, 6 bulan kamu lakukan. Ini seperti project ya, misalnya kamu punya proyek membangun apa gitu. Nah itu kan hanya bisa untuk 3 bulan atau minimalnya 1 bulan ya. Ini berganti-ganti, jadi sering adanya two of pentacles ya, menimbang-nimbang gitu untuk mempergunakan modal, juga menerima proyek baru gitu. Jadi seringnya ada hambatan di sana. Tapi nilainya 9, artinya di sini kebutuhan hidup kamu bisa tercukupi.
oke? Dan investasi juga ada. Hanya saja lebih menguntungkan saya lihat di elemen kayu ataupun elemen udara ini. Ya, Libra. Oke Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video yang terkunci di channel ini, silakan join dulu membership. Linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Bye Libra.